Halo semua, kembali lagi bersama saya Aurelio Utama, dan pada video BPF kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan pertemuan ke-7, yang dimana laporan tersebut akan berisi hasil latihan sedap. Yang kedua adalah menjelaskan tampilan Figma yang sudah saya buat, yaitu login, register, dan juga forget. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan website tema yang sudah menerapkan layout seperti out layout, main layout. Kemudian saya sudah menerapkan React Lazy, saya sudah menerapkan suspend, dan juga sudah menerapkan sistem untuk login. Selamat menonton. Pertama-tama saya akan membahas mengenai tampilan website dari Sedap, yang dimana di sini sudah menerapkan multi layout yang berisi main layout dan juga out layout. Jadi layout tersebut dibagi dengan tujuan agar apabila kita memanggil out layout, maka yang akan dipanggil pada file out yaitu forget, login, dan register. Sedangkan untuk main layout akan memanggil dari page. Selanjutnya pada app.jsx sendiri, di sini kita diminta untuk menerapkan yang namanya outlet. Maka dari itu apabila out, maka yang akan dipanggil hanya login, register, dan forget. Dan juga apabila main layout akan dipanggil order, customer, error, dan user. Kemudian di sini juga app.jsx sudah menerapkan yang namanya lazy loading dan juga suspend. Yang dimana fungsi dari lazy loading sendiri agar apabila website menjalankan suatu page, maka fungsi-fungsi dari page yang lain tidak ke-render juga, maka akan merender hal-hal yang dibutuhkan saja. Nah, juga untuk suspend, seperti contohnya di sini pada menu komponen berisi loading. Jadi fungsi dari suspend itu sendiri bisa dianggap sebagai loading apabila website tersebut sedang di-render atau sedang dijalankan, akan menampilkan loading. Kemudian saya akan jelaskan langsung untuk websitenya. Pertama kita pergi ke websitenya. Tadi nampak sendiri ada tombol login, ada buffering yang berarti loading JSX-nya dijalankan. Langsung saya masuk ke login terlebih dahulu. Dan saya akan jalankan networknya ke slow 4G. Di sini untuk tampilan loginnya seperti ini, untuk tampilan registernya seperti ini. Ini merupakan tanda loading. Ini untuk register, dan untuk forget seperti ini. Untuk tampilan forget akan seperti ini. Yang pertama akan kita cobakan adalah kita pergi ke login dan menerapkan data-data yang ada dari dummy JSON. Misalnya kita ambil username Emilis dengan password emilispas. Jadi kita tulis Emilis, di sini kita tulis emilispas. Server akan berjalan dan akan langsung berpindah halaman menjadi halaman dashboard. Selanjutnya adalah pelatihan yang dimana kita akan menampilkan user dari database dummy JSON, yang dimana untuk file user untuk usernya ada di sebelah page user sini, yang dimana akan memanggil aksio dari HTTPS dummy JSON yang nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Maka langsung saya terapkan saja. Kita akan masuk langsung ke user.
Maka di sini sudah tertampil user list dari dummies.json. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tampilan-tampilan untuk website saya nantinya. Yang pertama ada login page, yang kedua ada register page, dan juga yang ketiga ada forget page. Jadi mana pada login akan berisi email, password, forget password, register, dan juga tombol login. Dan untuk tampilan register page berisi email, password, dan confirm password. Dan yang untuk forget page nanti akan berisi email yang nantinya akan di-send linknya ke Gmail. Yang terakhir saya akan membahas mengenai website saya, yang dimana saya sudah menerapkan multiple layout. Jadi mana multi layout sendiri akan berisi main layout dan juga out layout. Yang pada main layout dan out layout sendiri sudah menerapkan outlet. Untuk main layout sendiri akan memanggil header dan juga footer dari komponen, dan juga untuk outlet sendiri maka akan berisi tentang page. Selanjutnya untuk out layout sendiri juga menggunakan outlet, dan di mana akan memanggil gambar dari image dashboard graphics dan juga copyright-nya, dan juga untuk outlet-nya sendiri akan berisi out yang dimana terdapat forget, login, dan juga register. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai login. Nah, di mana login ini sendiri nantinya akan memverifikasi juga bahwasannya apabila ada user yang ada masuk di sini seperti email aurelio@gmail.com dan password Aurelio, maka login tersebut akan langsung benar dan akan berpindah pada menu dashboard. Berikut ini untuk registernya. Ada email, password, confirm password, dan juga untuk forget akan berisi tulisan email dan juga send link. Selanjutnya saya akan membahas mulai perubahan pada app.jsx-nya sendiri, di mana di sini sudah menerapkan yang namanya tadi outlet. Yang pertama ada main outlet dan juga out layout. Kemudian di sini juga app.jsx sudah menerapkan yang namanya lazy loading. Berbeda dengan import, yang dimana import tersebut apabila kita sedang meloading website maka akan terpanggil semua. Berbeda dengan lazy, akan dipanggil sesuai dengan keperluannya. Di sini saya juga sudah menerapkan suspend, yang dimana suspend tersebut akan terletak pada komponen loading, yang dimana akan menampilkan tulisan loading nantinya apabila sedang merender websitenya. Mungkin saya akan langsung coba untuk penerapannya. Kita akan npm run dev terlebih dahulu. Kita akan masuk ke login terlebih dahulu. Login. Untuk tampilan login akan seperti ini. Untuk tampilan register akan seperti ini. Dan untuk tampilan forget password akan seperti ini. Untuk emailnya ada aurelio@gmail.com. Nah, untuk passwordnya adalah Aurelio. Maka apabila kita login, maka akan masuk ke localhost 5173. Saya akan selanjutnya menerapkan suspendnya. Kita masuk ke login lagi. Kita pencet F12 dan kita pilih network slow 4G. Yang dimana apabila kita loading, maka ada tulisan loadingnya. Loading seperti ini. Dan untuk pemanggilannya sendiri, maka akan memanggil data-data yang diperlukan saja, seperti login JSX. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat penjelasan di dalam video. Terima kasih.